Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja, Kang Mas dan Bayu. Kita bertemu di Jateng Bicara edisi hari Jumat 23 Juni 2023. Dan yang hadir pada siang hari ini adalah Dr. Hewan Haryono MSI selaku medik veteriner Madya dari Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Selamat datang Bapak. Terima kasih. Iya. Ini ya ternyata adalah tetangga kita yang sangat dekat ya. Gitu ya. Iya, jaraknya nggak ada macet-macet tadi, Pak. Berapa menit ya? Ada 12 menit. Iya, jadi kalau yang lainnya tuh kalau harus ke sini tuh harus naik gunung. Nah, Bapak ini beda. Bapak ini harus turun gunung sedikit ya, Pak ya. Nah, sedikit langsung sampai. Sepertinya di tempat Bapak ini lagi rame nih. Apaan tuh? Ada acara nggak sih yang di bazar-bazar itu, Pak? Oh iya. Iya, itu bazar taruh budaya ya. Nah, digelar untuk setiap Jumat. Iya, harusnya tadi kita jemput ya Pak ya. Oh, enggak usah. Sambil jajan-jajan dulu ya. Bisa keliling-keliling, iya, jogging dulu. Betul. Nanti kita akan ngobrol banyak nih Kang Mas dan Bayu. Apalagi nih kan sebentar lagi akan memasuki yang namanya Idul Adha. Ya, nah ini seremoni masyarakat ini sudah antusias dari beberapa bulan tentunya. Iya. Kalau mungkin di jalan-jalan ada pemandangan yang istimewa, yaitu bisa melihat kambing dan juga sapi. Iya, itu lebih banyak dari biasanya. Nah nanti kita akan bahas betul sekali dengan Pak Haryono. Jadi jangan kemana-mana, setelah yang satu ini di Jateng Bicara. Oke. Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Jateng Bicara masih bersama dengan Pak Haryono dari Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Nah, kita akan langsung masuk ke topik ini Bapak ya, yang sempat menjadi sebelum ke masalah kesehatan ya. Nah, ini sebenarnya kalau di Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan itu tentunya mungkin masyarakat belum banyak yang tahu. Nah, dari Jateng Bicara ini kita akan memberi informasi nih, karena kan ini untuk pertama kalinya Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan ini baru hadir di Jateng Bicara. Mungkin agak diceritakan sedikit ini Bapak, biasanya ranahnya itu apa saja selain kesehatan hewan, mungkin juga memperhatikan yang lain atau kegiatannya apa saja? Iya, baik, kepada seluruh masyarakat Jateng Gayeng Online Radio. Ya, Kang Mas dan Mbak Yu biasanya pendengarnya. Ya, betul Pak. Sampaikan informasi bahwa Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah memberikan layanan kepada masyarakat terkait dengan pembangunan peternakan di wilayah Jawa Tengah khususnya. Terutama satu terkait dengan pelayanan kesehatan masyarakat veteriner, tentang kesehatan hewan, dan juga untuk terkait dengan keamanan pangannya di situ ya. Dan juga masalah budidaya ternaknya, dan juga pembibitan ternaknya, dan juga masalah pengujian laboratorium pangan asal hewan tentunya ya. Dan juga terkait juga dengan masalah program-program terkait dengan sarana dan prasarana peternakan untuk memberikan bantuan terkait dengan paket-paket ternak dan juga sarana prasarana peternakan. Oke. Berarti itu juga memberikan bantuan gitu Bapak untuk misalkan petani-petani maksudnya petani hewan ya tentunya ya. Iya, betul. Ya, ada kegiatan melalui tentang APBD Provinsi Jawa Tengah dan juga mendistribusikan kegiatan-kegiatan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Provinsi Jawa Tengah tentunya, melalui kelompok-kelompok tani ternak di Jawa Tengah. Jadi memang ada kelompok tani peternakan, maksudnya peternak binaan gitu ya Pak ya. Betul. Nah, itu sempat menjadikan Jawa Tengah surplus hewan kurban. Kita sempat membaca kemarin kan ya Pak. Nah, itu bisa diceritakan sedikit ini Mbak, bagaimana? Iya, Jawa Tengah ini termasuk penyangga protein hewani di Indonesia ya, terkait dengan ketersediaan produk pangan hewani ya, khususnya produk komoditas sapi, kemudian kerbau, kambing, domba, dan terutama juga unggas yang luar biasa. Dan juga di Jawa Tengah ini untuk produk kambing ya, itu nomor 2 di Indonesia setelah Jawa Timur. Wis, ya. mantap. Kita Jawa Tengah ini populasi kambing kita sudah mencapai hampir 3.790.000, kemudian dombanya 2.300.000-an sekian, sapi 1.800.000-an, kerbau sekitar 50.000, total hampir sekitar ya lebih
5 jutaan ya terkait dengan komoditas ini ya. Baik, itu apakah memang mereka atau hewan-hewan ini itu cocok Bapak tinggal di suhu yang di Jawa Tengah atau bagaimana? Dan mungkin kan masih banyak yang belum tahu, oh ternyata iya ya Jawa Tengah itu menjadi nomor 2 penghasil kambing gitu. Iya. Nah biasanya lebih ke tersebar di daerah mana itu Bapak? Ya, untuk komoditas-komoditas tertentu seperti kambing gitu ya, memang dia mengendaki suhu yang lebih, ya dia kan hangat gitu hangat ya. Dan juga berbagai macam pakan dia bisa dikonsumsi oleh mereka, jadi mudah lah untuk dipelihara, kemudian bisa tahan penyakit dan juga bisa dibudidayakan di berbagai iklim ya. Kita kan iklim tropis tentunya di kita pada suhu sekitar ya di atas 20 sampai dengan 30 masih bisa baik lah untuk pertumbuhan dan perkembangbiakan domba atau kambing kita untuk mendukung kurban tentunya ya. Iya betul. Yeah. Nah itu paling banyak di daerah mana ini Pak? Maksudnya di Jawa Tengah ini penghasil kambing terbanyak atau? Iya rata-rata untuk kambing tersebar ya. Setiap kabupaten memiliki ini ya. Oh setiap kabupaten memiliki. Dan terutama untuk kabupaten ya, untuk wilayah kota agak sedikit, tapi khususnya untuk perkembangan di Kabupaten Sragen, Blora, Jepara, Karanganyar, Kabupaten Semarang sendiri cukup bagus ya untuk pertumbuhan populasi kambing sendiri. Oke, baik. Ya. Nah, untuk menjadi surplus atau menjadi surplus hewan peternakan atau surplus peternakan di Jawa Tengah itu kan tentunya tidak mudah, Bapak. Nah, itu pastikan juga ada upaya pemerintah khususnya Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan di dalamnya. Nah, itu apa saja sih yang sudah dilakukan Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan untuk bisa mencapai sampai dengan titik ini gitu Pak? Iya, tentunya kita terus melakukan kegiatan-kegiatan pembinaan langsung ke petani peternak itu melalui dengan Joko Ternaknya. Oh, Joko gitu Ternak. Ya, ada Joko Ternak. Apa itu Bapak? Itu kan kita dulu pernah melampaui suatu masalah penyakit mulut dan kuku, sehingga perlu satu kerjasama yang luar biasa untuk mempertahankan populasi di Jawa Tengah ini. Sehingga dengan cara itu dan juga berbagai multidisiplin ilmu dengan berbagai insan terkait itu sama-sama membangun dunia peternakan ini. Dan tentunya untuk meningkatkan populasi perlu sarana prasarana, kemudian juga anggaran gitu ya, dan juga masalah pakan, kemudian kesehatan hewan, dan juga tersedianya personel sendiri terkait dengan ketersediaan dokter hewan, para medis kesehatan hewan, dan juga tenaga-tenaga inseminator gitu ya, dan juga tenaga teknis reproduksi untuk meningkatkan, membantu mereka untuk meningkatkan reproduksi ternaknya, dan juga akses budidaya peternakan di kelompok-kelompok tani di masyarakat. Di kelompok tani masyarakat tentunya ya. Terus apakah juga mereka pastinya bantuan ada ya dari pemerintah misalkan untuk subsidi makannya atau subsidi vitamin untuk hewan-hewan ternak mereka gitu, ada nggak sih Pak? Iya ada. Kita selalu pengadaan untuk obat-obatan dan juga desinfektan ya terkait dengan peningkatan mutu layanan kesehatan hewan itu, dan juga bahkan untuk layanan bencana pun kita juga kita sediakan beberapa jenis macam obat untuk membantu mereka agar meringankan beban masyarakat dan juga untuk melindungi ternak sendiri dari berbagai macam ancaman bencana. Nah kalau misalkan gini nih, ini daerah ini sepertinya berpotensi akan bisa hidup banyak hewan. Nah kemudian pemerintah memberikan, ini kita akan kasih bantuan ini modal untuk misalkan budidaya hewan kurban di situ atau hewan ternak di situ, pernah nggak seperti itu Pak? Untuk langsung bantuan untuk budidaya korban belum ya. Tapi untuk peningkatan budidaya untuk kelompok-kelompok ternak itu untuk paket-paket program mereka terus lakukan itu, dan bahkan untuk penggembangan hewan, dan masyarakat sendiri sudah tumbuh di berbagai tempat untuk mempersiapkan budidaya untuk nanti khusus untuk penjualan di Idul Kurban. Dan juga bahkan Jawa Tengah ini sebagai surplus hewan dan juga memberikan sebagai pusat untuk mengeluarkan hewan untuk supply ternak ke berbagai provinsi seperti ke Jawa Barat, DKI, Banten, bahkan ke luar pulau seperti ke Kalimantan Tengah itu sering bahkan kita mengeluarkan ternak. Jadi kita penyangga produk hewani di Jawa, di Indonesia ini luar biasa. Keren sekali. Jadi kita baru tahu loh Kang Mas dan Mbak Ayu, maksudnya prestasi ternak di Jawa Tengah itu tentunya ternyata bisa menyangga daerah-daerah sekitar, bukan cuma di dalam di Pulau Jawa sendiri, ternyata bahkan sampai di luar pulau juga itu bisa dari Jawa Tengah. Tapi ada nggak sih Pak, biasanya kan sekarang ini dibikinlah kemasan-kemasan itu dan kemudian diekspor gitu sampai begitu, atau memang belum ada atau ada wacana gitu Pak?
Kalau kita melihat dari perkembangan industri khususnya di perunggasan, kita tiap hari kan mungkin makan ayam ya, daging ayam gitu ya. Perlu diingat teman-teman Kang Mas dan Mbak Yu bahwa produk itu diproduksi dari unit usaha rumah potong unggas yang sudah komersial dan luar biasa kemampuan produksi di sana, dan dia sudah menerapkan hygiene sanitasi dan di sana sudah memperoleh sertifikat nomor kontrol veteriner dan bahkan sudah memperoleh sertifikat halal, dan ini menjadikan produk pangan asal hewan sangat-sangat aman dan higienis tentunya untuk dikonsumsi masyarakat Jawa Tengah. Tentunya untuk meningkatkan kecerdasan dan pertumbuhan. Nah, itu dia harus makan ini ya, protein ya Bapak ya, bisa didapat dari hewan, sapi, terus kambing dan juga ayam ya. Betul. Selain itu selain sapi, kambing, ayam itu Bapak mungkin ada lagi unggas lain gitu yang juga jadi perhatian dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan? Ya tentunya untuk budidaya unggas lokal ya. Apa itu contohnya? Unggas lokal contohnya untuk ayam kedu itu kan juga perlu dilestarikan. Gitu. Kita punya satuan kerja untuk peningkatan pembibitan dan budidaya petelur ayam lokal seperti itu. Dan bahkan juga untuk kelinci gitu ya. Kelinci juga harus dilestarikan. Kelinci juga. Kelinci bukan ada juga agar memberikan beberapa strain kelinci yang ada dan nanti untuk diakses untuk masyarakat dan diperbantukan untuk berbagai jenis masyarakat. Ternyata luas juga cakupannya ya Bapak ya. Betul, jadi harus hati-hati nih kalau misalkan harga telur naik gitu kan, itu biasanya apa sih yang mempengaruhi harga telur naik? Ini harga telur lagi naik ini ya. Ya tentunya satu kita bersyukur bahwa telur itu senantiasa ada di setiap rumah tangga ya. Rumah tangga baik rumah tangga kota atau desa. Sangat jarang bahwa akses untuk mendapatkan telur sangat mudah sampai di dapur kita. Bahkan kalau setiap kita buka kulkas pasti ada telur, betul kan? Ya. Tentunya kalau harga telur naik tentunya bersyukur bahwa petani kita mempunyai kesejahteraan yang meningkat. Tapi di samping itu bahwa memang pakan itu mensubsidi hampir 70% kebutuhan hidup dia, sehingga dan pakan sebagian besar adalah konsentrat dan itu masih ekspor, itu impor ya masih impor, bahan bakunya itu masih impor, dan itulah yang menjadikan bahwa terutama produk MBM itu masih harus impor, sehingga itulah masih terpacu pada hal sana, sehingga masih banyak ketergantungan dengan jenis-jenis pakan bahan baku impor. Jadi masalahnya seperti itu. Jadi jangan cepat marah karena kan juga kesejahteraan petani itu juga harus dipikirkan. Kalau misalkan mereka sampai tidak mau bekerja kan nanti kita nggak jadi makan telur ya. Saya kadang-kadang juga saya bersyukur bahwa masih ada teman-teman yang berjuang gigih untuk mempertahankan ekonomi keluarga melalui penyediaan protein hewan untuk masyarakat. Iya betul. Iya betul kan? Bahwa protein itu adalah makanan esensial yang tidak bisa disubsidi dari dalam internal tubuh, tapi harus ada melalui asupan intake lewat asupan pakan itu sendiri. Salah satunya dari protein hewani. Nah, itulah. Baik. Nah, nanti kita akan istirahat dulu nih Kang Mas dan Mbak Yu, sebelum nanti kita akan masuk di topik yang mungkin mungkin banyak yang akan bertanya-tanya juga tentang kesehatan hewan ya kan. Apalagi hewan kurban tentunya karena sebentar lagi akan masuk ke lebaran haji atau lebaran Idul Adha Pak. Sehingga banyak sekali masyarakat yang akan membeli hewan kurban. Nah, nanti akan disampaikan oleh Pak Haryono seperti apa saja tips-tipsnya dan juga hewan yang sehat itu seperti apa setelah ini di Jateng Bicara. Jateng Gaya Ngolan Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Masih bersama Dr. Hewan Haryono MSc selaku Medik Veteriner Madya Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah. Nah sekarang kita akan masuk ke hewan yang sehat ini Bapak. Kemarin sempat ini ada beberapa banyak berita tentunya yang penyakit pada hewan gitu kan Pak, penyakit kuku, terus penyakit apalagi tuh Pak? Nah itu dia. Nah ini kan membuat keresahan nih masyarakat tentunya, dan apalagi sudah mendekati Idul Kurban seperti ini. Kira-kira bagaimana itu Bapak? Kang Mas dan Mbak Yu, bahwa sebentar lagi kira-kira satu minggu inilah kita akan memasuki hari raya Idul Kurban. Hari Kamis besok ya Pak ya. Iya tentunya berdasarkan data ini Mbak Dian Kang Mas Mbak Yu, bahwa ternyata populasi kambing untuk kurban tuh untuk pemotongan yang diminati tertinggi ya di Jawa Tengah. Pertama komoditas kambing dulu, kemudian baru sapi, kemudian domba dan kerbau. 4 komoditas ini yang perlu kita siapkan terkait dengan kesehatan hewannya. Dan alhamdulillah juga Mbak Dian, Kang Mas, Mbak Yu, bahwa dekade tahun lalu kita berkutat dengan penyakit mulut dan kuku mulut dan kuku. 2 tahun yang lalu sampai sekarang alhamdulillah kita
kasus sudah mulai reda, kemudian vaksin sudah tersedia dan sudah diaplikasikan kepada seluruh hewan-hewan, khususnya pada hewan-hewan berkuku belah, sapi, kerbau, dan juga kambing domba dan juga babi. Sudah dilakukan vaksinasi PMK dan sekarang sudah mereda dan kasusnya tinggal sedikit saja, dan bahkan beberapa kabupaten sudah zero reported case, ya sudah tidak ada laporan kasus untuk PMK, sehingga saya mempunyai kesimpulan bahwa PMK di Jawa Tengah sudah mulai melandai. Dan tentunya vaksin PMK wajib diberlakukan pada hewan-hewan yang akan dilalu lintaskan, ya. Jadi sahabat Kang Mas Mbak Yu, bahwa mereka yang akan membeli hewan korban antar daerah, ya, dari provinsi lain atau dari provinsi Jawa Tengah keluar, maka syarat pertama harus sudah divaksinasi penyakit mulut dan kuku. Kemudian terkait dengan penyakit kulit berbenjol gitu, ya, bahwa syarat yang kedua bahwa hendaknya kita memilih hewan yang sehat dengan tidak adanya bukti gejala klinis yang muncul terhadap hewan itu, khususnya penyakit kulit berbenjol yang memang saat ini masih ada tanda-tanda klinis penyakit kulit berbenjol ini. Tapi ingat, kulit berbenjol hanya berlaku pada hewan sapi dan kerbau, tidak pada hewan kambing dan domba. Jadi kulit berbenjol ada nama lainnya adalah lumpy skin disease atau LSD atau penyakit kulit berbenjol atau bahkan orang penyakit lato-lato gitu. Dari jauh sudah kelihatan. Jadi mudah dikenali apabila permukaan kulitnya tidak ada tanda-tanda benjol-benjol kulit, ya itu berarti bisa dipakai untuk dipilih menjadi hewan korban. Hanya satu lagi penyakit yang perlu diwaspadai sekarang di Indonesia ini, sudah ada penyakit PPR, banyak peste des petites ruminant, disebut PPR pada ruminan kecil, khususnya kambing dan domba. Lah makanya karena kita tindakan antisipasi, jangan sampai nanti teman-teman yang sudah membeli hewan kurban atau sudah dalam lapak-lapak hewan kurban tidak memperhatikan terkait dengan biosecurity keluar masuknya hewan dalam pelapak itu, dikhawatirkan nanti akan menjadikan muncul gejala sehingga menjadikan bahaya. Kita berharap bahwa teman-teman sekalian mudah mengenali penyakit ini dan bisa dipastikan bahwa pilihlah hewan-hewan yang sehat saja yang untuk dikorbankan nanti. Tapi terkait dengan pelaksanaan atau pembelian hewan korban, kan kita sudah punya fatwa MUI sebetulnya, bahwa untuk kasus-kasus tertentu apabila nanti setelah dibeli ada masalah muncul gejala kasus, mungkin waktu dibeli pertama kan belum ada kasus, ternyata setelah dibeli kok ada kasus. Nah itu dilihat nanti jenis resiko kasusnya apakah sedang atau berat. Apabila ringan gitu untuk yang tadi lato-lato tadi, kalau belum menyebar ke seluruh tubuh gitu, ya masih separuh gitu, masih sedikit, masih sah lah untuk layak korban. Tapi kalau sudah kasus berat seperti lato-latonya tadi berbenjol ke seluruh tubuh, ke seluruh kulitnya itu, kemudian juga itu dikhawatirkan ada pembengkakan bagian limbu glandula kulit, nah itu sudah tidak bisa dipakai untuk hewan korban tentunya. Seperti itu dilihat dengan tingkat kasus gejala muncul yang klinis yang muncul. Nah kalau pemerintah sendiri Bapak, apakah juga ikut mengawasi atau misalkan kita turun langsung survei ke tempat-tempat peternakan gitu sebelum hewan-hewan tersebut diperjualbelikan seperti itu Pak? Iya, sebetulnya kami juga berharap berharap kepada seluruh pelaku bisnis yang bergerak di bidang penyediaan produk hewan korban yang akan diperjualbelikan di wilayah Jawa Tengah ini khususnya. Satu, laporlah dulu kepada instansi dinas peternakan di kabupaten kota tempat lapak itu ada, sehingga ada komunikasi di situ, sehingga melaporkan Pak saya titiknya di sini lapaknya, sehingga titik-titik itu nanti akan diketahui oleh dinas, sehingga dinas akan bisa turun memberikan respon balik terkait dengan layanan monitoring dan juga edukasi terkait dengan kesehatan hewannya dan juga biosecurity yang dilakukan di lapak-lapak itu. Kita kemarin sudah menerjun dinas peternakan mulai minggu ini sudah gercepnya. Gercep itu banyak gerak itu kayak survei-survei gitu, sidak-sidak gitu ya Pak ya. Dengan tim kita akan turun ke lapangan melihat kelayakan hewan korban di lapak-lapak itu, ya. Apakah di situ kan ada, kalau kambing memang harus lokus kambing dipisah dengan sapi, tidak boleh dicampur. Kenapa gitu Pak? Ya supaya nyaman lah ya. Gitu. Dan antara hewan besar hewan kecil. Akur gitu. harus akur tapi dalam satu lahan tertentu. Dan semua sudah ada persyaratannya ya, harus disiapkan pakannya yang bagus, harus ada atapnya berpagar. Yang penting bahwa saya sampaikan bahwa monggo lah senantiasa disiapkan itu desinfektan setiap masuk lokasi sebagai tindak biosecurity agar
semua pengunjung bisa, kan kita nggak tahu ya, pengunjung kan milih lapak A nggak dapat, nggak cocok, pindah ke lapak B nggak cocok, terus kan gitulah. Perpindahan itu kan mungkin tangan pegang hewan, pindah ke lapak pegang hewan lagi, dan harus ada sarana cuci tangan yang desinfektan itu. Betul, biarpun itu hewan ya Pak ya. Iya betul, toh hewan juga untuk manusia juga loh ya. Betul. Ya. Nah kalau misalkan untuk orang awam nih, misalkan masyarakat umum biasa untuk ingin membeli nih Pak, maksudnya ini masih berencana untuk membeli. Nah kalau benjolan kan kelihatan nih, dilihat ciri-cirinya kelihatan nih. Nah biasanya tipsnya dari Pak Haryo sendiri, kira-kira hewan yang sehat itu ciri-cirinya seperti apa yang mungkin bisa ketika masyarakat ingin membeli, oh ini ciri-cirinya berarti ini sehat, berarti layak saya beli gitu Pak. Ada nggak sih? Pertama yang dilihat adalah hewan itu gesit ya. Oh lincah, gesit ya. Oh ya. Kadang ada yang lemes gitu ya Pak ya. Kalau mau beli cobalah minta dikeluarin dari dijalankin gitu. Nah, oh bagus, tidak pincang tentunya ya, tidak ada perubahan dan tingkat kegemukannya ya bagus, tidak kurus, dilihat itu. Karena kalau kurus kan nanti tidak baik untuk korban. Dan juga pastikan bahwa hewan tidak batuk ya, tidak keluar ingusnya itu loh, tidak keluar ingusnya. Dan untuk apakah demam atau tidak diketahui dari ininya, cuping hidungnya itu kalau kering gitu ya, itu dikhawatirkan dia ada demam. Oh justru malah kalau kering itu demam. Oh demam. Karena panas tubuh sehingga merespon pada bagian cuping itu menjadi kering. Berarti kalau ideal normalnya itu berarti selalu berair selalu gitu. Selalu basah ya, basah lembab begitu. Iya. Dan nanti kalau kita refleksnya bagus, kalau kita dekatkan tangan dia merespon balik. Kalau dikasih pakan dia makan. Jadi dan tidak diare dan itulah menjadikan silahkan itu dibeli dengan kesepakatan yang harga yang berlaku. Tapi secara fisik itu adalah hewan itu bagus, dan secara mental hewan itu temperamental bagus ya, tidak stres, tidak depresi gitu. Kalau stres depresi juga tidak kan mempengaruhi ya, mempengaruhi terhadap nanti karkas yang akan diproduksinya. Itu biasanya pengaruhnya apa ini untuk masyarakat sendiri Pak? Ya kalau hewan stres itu nanti kan ini jedanya masih 1 minggu kan ya. Kita sekarang tuh beli hewan yang tidak masih ada pengaruh stresnya, mungkin kan waktu lapak itu kan kepanasan hewannya itu, sehingga dehidrasi dia. Sudah ditransaksi di situ, tapi kan terus bayar nggak diperiksa lagi kan rata-rata. Nah ini kalau tidak diawasi lagi, maka pemilik lapak diharapkan untuk dikasih peneduh lah supaya tetap terlindung dari cahaya sinar matahari langsung dan juga pakannya yang bagus gitu ya, sehingga tidak stres dia. Karena prinsip kesejahteraan hewan itu punya, dari hewan terhindar bebas dari lapar dan haus, terhindar dari ketidaknyamanan, itu harus ada, terhindar dari luka, terhindar bebas dari penyakit. Itu bagian dari hak hidup hewan itu. Berarti itulah ciri-ciri hewan sehat ya. Sehat. Iya, betul, berarti ternyata harus membuat hewan itu jangan sampai stres ya Bapak betul, ya. Oke. Karena kalaupun hewan itu stres dan tetap diperjualbelikan pun itu juga dampaknya tidak baik gitu ya untuk masyarakat. Itu tapi akan mendatangkan penyakit gitu nggak sih untuk yang mengkonsumsinya Pak? Kalau untuk ke penyakit saya kira tidak, hanya berujung pada kualitas produk daging nanti yang diproduksinya. Karkasnya daging itu menjadi kurang pas. Kalau dagingnya berasal dari hewan yang stres, pasti dagingnya kaku ya. Gitu. Dimasak menjadi alot, kurang empuk, dan akhirnya ya berespon tidak nyaman untuk ke aroma ya. Saya baru tahu loh Pak ini ya. Jadi makanya prinsip kesejahteraan hewan itu memang ya baguslah agar nanti menghasilkan daging yang bagus. Toh yang dibagikan ke masyarakat kan bentuk dagingnya ya. Betul. Dagingnya harus higien dan sanitasi yang bagus ya. Benar. Gitu, kalau stres itu biasanya tanda-tandanya apa saja nih Pak, selain tidak merespon gitu kah atau bagaimana untuk stres hewan? Ya, stres hewan itu satu, tentunya dia akan melambat meresponnya ya, karena gelisah ya. Kemudian sebenarnya dia harusnya akses makannya dapat, tidak segera mendapat makanan, dia terus mengurungkan diri. Bahkan beberapa lapak saya lihat itu ketersediaan air minum tidak tersedia dengan baik, itu juga mohon disediakanlah air minum itu di setiap lapaknya. Jangan seperti manusia kalau pas ingin baru disediakan. Kalau hewan sudah diikat di seperti itu, kan kesejahteraan hewan harus dicukupi dari manusianya, kan gitu ya prinsipnya. Jangan membiarkan hewan kehausan, kelaparan, kepanasan ya, meskipun toh sudah dibeli itu nggak bagus ya, sehingga aspek-aspek ini harus nyaman supaya terhindar dari stres itu. Sehingga ya hewan happy ya dengan si pemiliknya. Betul. Ternyata banyak ya yang harus diperhatikan ya Bapak ya. Betul. Itu untuk buat
pelanggan, maksudnya buat customer yang ingin membeli hewan, Iya. apalagi untuk kurban. Selain tadi sudah dijelaskan oleh Pak Haryo, yaitu kesehatannya, baik itu benjol-benjol atau lato-lato, Iya. kemudian gigi mulut sih untuk sekarang sudah aman ya Bapak ya, maksudnya sudah tidak ada seperti itu Iya, kan? sudah aman. Itu sudah zero Sudah nih. zero, Nah, itu dia. Kita keliling beberapa lapak kemarin dengan menerjunkan beberapa tim medis, dokter hewan, kemudian tim paramedis dari medik veteriner, dari bidang veteriner, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah, sudah menerjunkan tim ke beberapa kabupaten kota di Jawa Tengah ini. Dan dari hasil sementara ini ya masih ditemukan penyakit-penyakit ringan saja lah, seperti tadi mulut berlendir, ada hipersalivasi sedikit. Tapi itu segera kalau ada ditemukan itu segera diisolasi ya. Jangan digabung dari kelompok itu. Oh gitu. Ya, supaya biar nggak menularkan ya Pak ya. Tidak menularkan karena kita itu kan satu lapak itu kan berderet gitu ya. Kalau ada yang sakit tentunya segera dipisah agar dia mendapat layanan sendiri dan tidak menular ke temannya. Itu prinsip itu sebetulnya. Itu penting ya. Penting sekali. Betul. Bagi pemilik lapaknya. Bagi pemilik lapaknya, benar. Apalagi kan sekarang ada hampir di mana-mana tuh ada lapak dadakan ya Pak ya. Itu semakin banyak lapak dadakan juga harus diperhatikan juga hewan, kondisi kenyamanan hewannya juga ya. Dan yang kedua bahwa hewan yang di Jawa Tengah itu kan juga bisa berasal dari Jawa Timur, saya lihat itu dari kambing dari Pacitan masuk Jawa Tengah, dan itu pasti kan perjalanan jauh ya. Di situ kalau nanti di tempat yang baru tidak nyaman, pasti akan terjadi adaptasi yang kurang nyaman pada hewannya, sehingga itulah yang belum mendapatkan pendampingan ya terkait dengan ya apakah ketersediaan pakan sudah cukup belum, minumnya mana, siapa yang menangani, sudah dilakukan penyemprotan lingkungan atau belum. Nah itulah pengawasan dari kita supaya semua berjalan dengan baik untuk siapa, kenyamanan hewan dan juga kesejahteraan manusia. Nah itu dia. Nah itu kalau tadi kan sapi ada mengalami yang namanya stres gitu karena perjalanan jauh. Kalau kambing juga sama nggak sih Pak? Maksudnya ada stres gitu juga nggak sih? Kalau sapi sama kambing lebih tahan sapi ya. Oh malah lebih tahan sapi. Dari segi fisiknya kan besar ya, dan dia termasuk hewan yang kuat. Sedangkan kambing, domba itu stresnya jauh lebih berat dibanding dengan sapi. Dalam perjalanan jauh dia lebih mudah, harus lebih sering berhenti dalam perjalanan jauh, harus berhenti sementara, kemudian dibuat apakah suhunya kepanasan tidak, dia harus istirahat. Kalau sapi mungkin lebih tahan. Nah, terkait hal ini perlu juga difahami bahwa hewan-hewan itu juga mempunyai karakter tersendiri ya, sehingga sampai itu tidak terjadi penyusutan barang ya. Biasanya ada penyusutan barang. Soalnya kan kalau kambing, domba kalau sudah perjalanan sudah diare itu sudah sulit untuk makan, untuk mengembalikan proses nafsu makan sudah lama. Padahal dia harus segera dijual. Nah, itu perlu perhatian yang serius. Iya benar. Jadi memang yang mau dibawa keluar kota itu dipastikan memang benar-benar harus sehat gitu ya harus Pak ya. Sehat, kalau mereka agak sakit sedikit udah dipastikan nanti di jalan akan kenapa-napa ya. Dan tidak akan ada ininya juga kan, maksudnya tidak terpakai juga seperti itu kan ya Pak. Dan yang kedua bahwa hewan-hewan yang dilalu lintaskan itu sudah mendapatkan layanan diperiksa dengan sertifikat surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asal itu, sehingga bahwa pastikan bahwa kita nanti teman-teman Kang Mas Mbak Yu apabila membeli hewan, tanyakan apakah hewan ini sudah mendapatkan sudah memperoleh surat keterangan kesehatan hewan dari daerah asalnya. Oh ada ininya, ada suratnya gitu ya. Harusnya setiap lapak memperoleh surat ada izin dari daerah asalnya. Bahwa SKK itu artinya apa? Dia sapi, kambing itu sudah diperiksa oleh dokter hewan dari daerah asalnya, sehingga di tempat di Jawa Tengah bisa dilakukan monitoring kembali. Seperti itu. Itu bisa ditanyakan. Salah satu yang memang benar-benar sepertinya penting ya ditanyakan dulu apakah ada suratnya nih Pak, sudah benar-benar disampaikan atau dilaporkan seperti itu ya. Oke. Baik, kita akan istirahat lagi nih Kang Mas dan Mbak Yu. Kalau tadi kita sudah membahas tentang hewan kurban, cara memilih hewan kurban yang benar, bagaimana yang sehat seperti apa, dan penyakit-penyakit apa saja sudah dijelaskan sama Pak Haryo. Nah ternyata kita melihat betapa susahnya ternyata hewan itu, bahkan sampai menjaga perasaan hewan sendiri ya. Hewan itu harus bahagia dan nyaman. Nah nanti kita akan tanyakan untuk memelihara atau ketika kita ingin memulai untuk misalkan ini ada yang akan berbisnis hewan ya tentunya Pak ya, sapi dan juga kambing, nanti akan dikasih tahu bagaimana agar bisa mendapatkan ternak yang sehat seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap di Jateng Bicara.
Jateng Gayeng Online Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Masih bersama Bapak Haryono dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah ya. Nah, kalau tadi kita sudah mencari ciri-cirinya nih Pak, Bapak sudah memberi info tentang ciri-ciri hewan yang sehat dan bisa untuk digunakan untuk kurban. Nah, sekarang ini kita akan membahas trennya. Trennya masyarakat kalau dulu itu berkurban itu biasanya beramai-ramai, nanti akan memanggil orang untuk bersama-sama disembelih gitu ya di masjid-masjid. Nah, sekarang ini kan trennya berbeda. Banyak yang menggunakan jasa layanan ini Bapak, pemotongan kurban. Nah, kalau menurut Bapak Haryo sendiri, apakah memang ini baik atau memang sudah berstandar resmi juga dan kehalalan dan kebersihannya juga terjaga? Bisa dijelaskan ini Pak? Iya, baik Kang Mas Mbak Yu, bahwa suatu tuntutan sekarang ya masyarakat kita menghendaki produk pangan yang asuh ya, aman, sehat, utuh dan halal. Dan kita berbicara masalah daging kurban dan juga hewan kurban. Tentunya hal ini dalam proses pemotongannya, tentunya kan secara aturan memang ada aturan yang mengatur bahwa boleh dipotong di luar rumah potong hewan. Aturannya bahwa seluruh pemotongan hewan itu harus dilaksanakan dipotong atau disembelih di dalam rumah potong hewan. Oh, di dalam rumah potong hewan. Di RPH. Perlu diketahui bahwa di kita ada RPH pemerintah tentunya untuk hewan besar. Sedangkan untuk unggas itu kan milik swasta rata-rata. Kalau yang untuk pemotongan sapi itu RPH-nya pemerintah. Nah, khusus untuk pelaksanaan Idul Kurban, nah itu karena dari dahulu sudah pelaksanaan penyembelihan kurban itu di halaman masjid. Iya, di halaman masjid, gitu betul. Ya. Dan tentunya untuk menuju terlaksananya proses yang bagus, tentunya harus tersedia personel yang sudah memahami terkait dengan hygiene sanitasinya. Kemudian ada lahan untuk penampungan hewan di situ. Ya, betul. Kemudian juga ada tersedia fasilitas-fasilitas seperti pisaunya, telenannya, itu sudah disiapkan. Mulai sekarang harus sudah disiapkan itu, mulai telenan, pisau, hal-hal timbangan ya, dan juga hal itu. Yang diperhatikan bahwa masalah jasa pemotongan itu monggo saja, tapi yang penting bahwa mereka mematuhi prinsip-prinsip pemotongan yang baik dan benar sesuai dengan kaidah syariat agama Islam ya, karena terkait dengan penyembelihan. Satu, disembelih harus oleh orang Muslim dan berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Allahu Akbar minimal itu ya, dan dengan menggunakan pisau potong yang sekali tebas bisa memutus seluruh saluran, minimal saluran pencernaan, saluran nafas dan juga pembuluh darah, ke-6 saluran itu harus terpotong dengan baik. Tapi dengan menggunakan sekarang disebut dengan juleha gitu ya. Juleha itu juru sembelih halal, yang dikhususkan untuk menyembelih hewan itu, dan mereka sudah bersertifikat dan kompeten di bidangnya untuk melakukan penyembelihan itu. Betul. Nah, masalahnya kita karena waktu potong itu kan sama ya, berbarengan di berbagai tempat di seluruh Indonesia Raya ini. Serentak dan julehanya mungkin terbatas ya. Dan sehingga untuk mobilitas petugas juleha kan sangat akhirnya apa ya, muncullah tenaga-tenaga penyembelihan lokal, dan itu perlu ditingkatkan nanti ke depannya untuk dilakukan pembinaan dan pelatihan terkait dengan peningkatan jumlah tenaga julehanya agar sembelihan pertama itu halal dulu. Iya. Itu yang paling penting ya Pak ya. Paling penting. Sedangkan toyib kan halalan toyiban. Nah, toyibnya itulah hygiene sanitasinya. Iya kan, setelah hewan disembelih kan harusnya segera dikuliti. Nah, pengulitannya masih di tanah kan, kalau tidak di tanah ya, tidak digantung. Kemudian jerohannya, penanganan jerohannya harus baik. Sekarang fasilitas-fasilitas nanti harus disiapkan. Panitia Idul Kurban satu, mohon dengan sangat disiapkan satu tempat khusus jerohan. Pembersihan jerohannya di mana titiknya. Kemudian jalur dagingnya di mana, nanti dagingnya akan dilakukan penanganan daging, pemotongannya ya Pak ya. Kemudian tulangnya di mana. Jadi ada aspek satu jalur jeroan sendiri, kemudian jalur daging sama jalur tulang. Itu biar higienis ya Pak. Dan ingat, yang terpenting adalah agar nanti jeroan itu ada dua macam ya teman-teman Kang Mas Mbak Yu. Jeroan itu ada jeroan merah sama jeroan hijau. Pada prinsipnya jeroan itu nanti tidak boleh kontak dengan daging. Oh gitu. Karena terjadi pencemaran nantinya. Kenapa? Kuman-kumannya ya Pak ya. Karena jumlah kuman yang di dalam jeroan jauh lebih tinggi dibanding dengan jumlah kuman dalam daging. Sehingga dalam satu kemasan, waktu membagikan dalam satu kemasan, jadi dipisah dong. Ini kemasan plastik untuk daging, ini kemasan untuk jeroan.
pastikan tidak boleh dicampur dalam satu plastik. Ini adalah prinsip yang harus dipatuhi. Kemudian yang kedua, jeruan tadi ada dua, jeruan merah sama jeruan hijau. Jeruan merah khususnya hati, limpa, paru. Nah itu juga nanti dipisah ya, diplastikin sendiri. Itu kan tidak dicuci. Yang dicuci yang mana? Ya tadi usus, lambung. Nah itu kan dicuci di sektor tertentu. Ingat, itu tidak boleh lagi mencuci jeroan usus tadi di sungai atau di kali, nggak boleh ya. Sudah tidak zamannya lagi lah. Betul. Kemudian tidak boleh kalau memang memotong di lingkungan perumahan ya jangan diselokan dibuang di situ, nggak boleh ya. Jadi pastikan darah penyembelihan tadi harus masuk ke dalam lubang khusus. Jadi panitia harus menyiapkan lubang dulu dong. Lubang untuk sapi sama lubang untuk kambing kalau memang ada dua. Ya. Dan pastikan bahwa kambing atau sapi tadi dikasih tirai gitu ya keliling, jangan sampai nanti dilihat oleh banyak anak-anak yang malah kan menjadikan stres tadi itulah. Jadi nanti perlu aspek-aspek kesejahteraan hewan yang baik agar dia sapinya tenang. Dan ingat teman-teman yang bahwa sapi atau kambing sebaiknya dipuasakan 12 jam ya sebelum dipotong, itu lebih baik ya. Jadi 12 jam itu pada sore datang itu sampai pagi jangan dikasih makan, tapi dikasih minum saja. Itu kenapa Bapak? Nah, supaya supaya volume dari lambung tadi tidak terisi penuh ya. Gitu. Sehingga nanti limbah dari jeroan hijau di lapangan nggak terlalu banyak. Yang kedua, dengan berpuasa itu ternyata nanti memberikan aspek glikogen otot itu menjadi bagus. Jadi tapi ini sudah banyak dipahami belum sih Pak yang hal-hal yang begini nih, maksudnya untuk dipuasakan kayak gitu ya. Mungkin dari sini nanti bisa tahu ya Pak ya. Benar-benar Kang Mas Mbak Yu nanti melalui Jateng Gajang Online Radio kita tingkatkan ya. Bisa lebih tahu seperti itu. Ya, saya berharap kedepannya untuk melakukan timbangan ya, karena untuk bisa menaksir bobot badan itu nanti kira-kira dapat daging berapa, kemudian yang dibagikan menjadi berapa orang sehingga matching, sehingga perlu ditimbang satu penerima mendapatkan kira-kira 1 kilo kan ketahuan langsung dipotong, ditimbang, masukin ke keras, tidak ditumpuk-tumpuk gitu ya. Itu kalau ditumpuk-tumpuk juga akan menimbulkan bakteri juga ya Pak ya. Kemudian suhu lingkungan akan tidak nyaman ya, dilihat-lihat nggak banyak, akhirnya dilangkah-langkah ini kan kotor. Nah, ingatnya bahwa jangan sampai daging menyentuh tanah. Nah kan kita kan jangan sampai daging berkontak dengan kotoran tadi. Nah, ini prinsip-prinsip ini yang tidak diketahui, sehingga bahwa kita ini kan pengen menyediakan daging yang bagus, yang setahun sekali akan dinikmati oleh mereka-mereka yang berhak memakannya. Betul. Mari kita berikan daging yang bagus tanpa kuman, gitu ya. Amin. Semoga nanti bisa terlaksana ini semua ya. Berarti bisa dibilang sebenarnya di RPH itu jauh mungkin lebih selain halal tadi juga pastinya karena sudah ada juleha dan tentunya lebih higienis bisa dibilang seperti itu ya, sepertinya Pak ya. Makanya ada beberapa teman-teman yang pengurus masjid kalau sudah menerima hewan kurban maka dia akan memotongnya di RPH, nanti setelah dapat karkas baru dibawa ke masjid, dibagi di dalam masjid. Tapi proses penyembelihannya ada di RPH tersebut. Itu ini lebih efisien. Lebih efisien seperti itu. Terus saya pesankan apabila dia memanggil orangnya datang ke lapak, ke masjid, pastikan bahwa petugas penyembelihannya kita awasi, kita lihat. Kadang-kadang mereka kan belum ada yang petugas di RPH sama yang di luaran ya. Dia manggil di luar, akhirnya dari luar artinya, sehingga belum ketahuan baik atau tidaknya, sehingga kita harus monitoring terkait dengan penyembelihannya. Kalau sudah mati baru dikuliti, kadang-kadang baru sembelih lagi terus langsung padahal belum sempat mati. Jadi pastikan bahwa hewan itu menjadi halal setelah disembelih, setelah keluar darah sempurna. Betul. Gitu ya. Dan setelah darah sempurna baru dilakukan pengulitan, gitu, sehingga kesejahteraan hewan tadi nyaman. Nah, itu dia. Jadi memang panjang ya Kang Mas dan Mbak Yu, dan memang harus benar-benar dipastikan apakah ini sesuai dengan syariat Islam atau tidak, dan memang juga dipastikan halal. Apalagi kan Wakil Gubernur kita juga punya program itu Bapak ya. Betul, yaitu program untuk menuju halal semuanya. Nah itu mungkin bisa diceritakan ini Bapak ini. Ya, kita juga menyambut ajakan Bapak Wagub tersebut, bahwa Kang Mas Mbak Yu, bahwa saya dapat informasi dan sudah disampaikan ke berbagai tempat informasi bahwa mulai itu tanggal 17 Oktober 2024 ya,
di Jawa Tengah itu adalah semua unit usaha produk pangan harus sudah bersertifikat halal. Bersertifikat halal. Harus RPH-nya harus punya sertifikat halal dong. Agar nanti teman-teman yang di industri catering apabila beli daging juga berasal dari RPH yang sudah bersertifikat halal. Industri bakso juga dagingnya berasal dari RPH yang sudah bersertifikat halal. Betul. Jadi tidak lagi beli di pasar tradisional yang belum ada keterangan itu halal atau tidak sih. Gitu. Kan begitu ya. Sehingga mengatakan ini daging bakso halal, harus ditelusur dagingnya memang berasal dari RPH yang sudah memiliki sertifikat halal, jadi tertelusur ke sana. Nah itu nanti ke masalah ke hotel halal, catering halal, produk halal itu menjadi nyaman semuanya di sini. Dan semuanya harus punya sertifikat halal gitu ya. Dan juga mungkin untuk teman-teman tempat ya di pasar itu kan banyak motong-motong unggas kecil-kecil itu kan, monggo lah nanti kami dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan melalui bidang veteriner terus aktif memberikan bimbingan. Pembinaan, jangan sungkan dan segan, mari kita bisa memberikan informasi terkait hal ini. Betul. Jadi kalau misalkan ada yang ingin bertanya tetap boleh ya Bapak ya, terbuka ya. Ini menjawab pertanyaan dari Ian Duar yang ada di Kauman ini, ada nggak sih sertifikasi dari dinas Bapak ya, maksudnya Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan untuk penjual hewan ternak, atau sertifikasinya itu apakah dikeluarkan dari Dinas Peternakan dan juga Kesehatan Hewan atau dari yang lain Bapak? Iya, untuk terkait dengan sertifikasi mungkin tidak setinggi itu ya. Kalau sertifikasi kan melalui proses-proses banyak sekali. Tapi berdasarkan pemantauan hewan yang dilakukan oleh tim medis veteriner, dokter hewan dan timnya, baik dari provinsi ataupun kabupaten, kita bisa bareng gabungan gitu. Dan kita sudah survei ke lapak-lapak itu. Apabila kita tidak temukan atau dinyatakan sehat, kita akan nanti tempeli layak kurban gitu layak ya. Kurban, jadi sebagai bukti bahwa kita sudah kunjungi dan kita sudah berikan edukasi di sana, sudah kita berikan bahan-bahan tertentu untuk desinfektannya sehingga untuk dipatuhi. Nah, inilah supaya kita juga memberikan pendidikan juga kepada si pemilik lapak itu agar juga saling berkomunikasi, saling bertanggung jawab, mempunyai kompetensi yang baik agar apa? Dia tidak semata-mata bisnis, tetapi juga menjaga perjanjiannya bahwa hewan dibeli harus hewan sehat sampai digunakan di pemotongan. Betul. Ini ya. Jadi dengan layak korban dengan itu. Baik. Waktunya juga sudah hampir habis ini Kang Mas dan Mbak Ayu karena Pak Haryono akan melaksanakan ibadah salat Jumat juga ya. Mungkin kalau buat Kang Mas dan Mbak Ayu yang terlambat melihat atau terlambat mendengarkan siaran radio kita, nanti bisa ada di YouTube kita, Bapak nanti akan terpasang di situ. Jadi bisa informasi ini bisa diakses oleh banyak orang sehingga bermanfaat untuk yang ingin merayakan atau ingin membeli hewan kurban atau ingin melaksanakan ibadah kurban tentunya. Mungkin terakhir ini dari Pak Haryono bisa disampaikan ini untuk Kang Mas dan Mbak Yu yang ada di rumah, monggo silakan. Ya, Kang Mas dan Mbak Yu, kami ikut bahagia bahwa kita bisa memasuki masa Idul Kurban tahun ini yang alhamdulillah saya bersyukur betul bahwa penyakit mulut dan kuku sudah trendingnya turun gitu ya. Dan terkait dengan adanya penyakit kulit berbenjol atau LSD atau lumpy skin disease sudah turun juga dan sudah turun drastis dan vaksin sudah tersedia. Saya berharap kepada teman-teman Kang Mas Mbak Yu, apabila di rumah dan tetangganya ada kambing, kemudian ada sapi, segera berkonsultasi dengan dinas kabupaten kota terkait untuk mendapatkan fasilitas layanan vaksinasi PMK, layanan vaksinasi LSD ya, agar terlindungi hewan-hewan itu. Mumpung kita itu sedang silent, sudah tidak ada kasus gejala klinis yang muncul, maka kita harus gerak cepat untuk segera melindunginya dengan vaksinasi itu. Vaksin sudah tersedia di kabupaten kota, tinggal mari kita merespon dengan baik agar segera divaksin itu kambing, sapi dan juga kerbaunya, agar mendukung proses-proses aman, sehat, utuh dan halal untuk protein hewani. Kang Mas Mbak Yu, warga masyarakat Jawa Tengah. Aman, sehat dan utuh dan halal. Ini adalah tagline-nya nih Kang Mas dan Mbak Yu. Jangan sampai lupa tentunya dan berarti intinya adalah insya Allah hewan yang sudah beredar di masyarakat ini aman ya, seperti itu ya Bapak ya. Tinggal tadi ketika nanti ingin berkurban harus tetap memperhatikan kesehatannya tadi dan juga syariat Islamnya tentunya agar lebih sah dan juga halal. Baik, kalau begitu terima kasih banyak sekali Pak Haryo sudah hadir di sini dan berbagi informasi banyak sekali yang mungkin Kang Mas dan Mbak Yu belum tahu, hari ini bisa jadi tahu oleh Pak Haryo tentunya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata Kang Mas dan Mbak Yu.
Kalau begitu saya Dian Risti dan juga Pak Haryono pamit dari Jateng Bicara. Selamat siang.